Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apa kabarnya anak-anak? Baik, luar biasa. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar teks pidato dan presentasi. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama itu peserta didik dapat menemukan informasi dalam pidato. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, pernahkah kalian berbicara di depan kelas? Pernah, Bu. Pernah, bagus. Nah, jadi kata kunci yang harus kita pelajari saat ini yang pertama itu pengertian pidato, yang kedua ada metode pidato, yang ketiga ada struktur pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pesan atau informasi, ajakan dan imbauan yang ditujukan khayalan umum. Sama seperti yang disampaikan oleh Rahel dan Diana tadi, bahwa pidato itu dapat memberikan informasi kepada orang lain ataupun audiens. Tolong diperhatikan ke depan. Nah, kalau pidato ini dapat menyampaikan informasi sama seperti yang disampaikan Diana dan Rahel tadi. Nah, di bagian presentasi inilah untuk menjelaskan apa informasi yang kita dapatkan tadi kepada orang. Tujuan pidato ada 5. Yang pertama itu memberikan informasi, artinya menyampaikan fakta atau data penting. Ada ciri-ciri pidato. Nah, ketika kalian membuat pidato atau berpidato di depan umum, kalian harus menggunakan bahasa yang jelas atau formal supaya orang yang mendengarkan pidato kalian itu tidak menerka-nerka artinya. Kita lanjut ya. Di bagian jenis-jenis pidato ini ada 4. Nah, di bagian metode pidato itu juga terdiri ada 4. Yang pertama itu pidato impromptu, pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Contohnya itu, misalnya Ibu langsung menyuruh Henry berpidato sekarang, otomatis Henry nggak ada persiapan kan, nggak ada bawa naskah, otomatis Henry memaparkan pidatonya itu apa yang ada di pikirannya gitu. Kalian harus membuat judulnya, nah apa kesannya, apa pesannya, dan apa di bagian yang harus kalian sampaikan. Struktur pidato ada 3. Yang pertama itu pembukaan, berisi pengantar dan tujuan pidato yang terdiri dari salam pembuka, ucapan hormat atau sapaan, ucapan syukur dan pengenalan tema pidato. Ini contoh pidato yang Ibu buat, sudah ada pembuka, isi materi. Nah, karena Lenta tadi diam-diam, jadi Lenta yang sekarang maju untuk membacakan pidato yang Ibu buat. Silahkan maju Lenta. Buat suaranya Lenta supaya Henry mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Penutupnya itu sebagai generasi muda, mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan penuh. Nah, ini tuh termasuk ke dalam pidato persuasif yang mengajak audiens. Nah, ini tips menulis pidato. Nah, di beberapa ini ada unsur yang harus diperhatikan pada saat membaca naskah pidato. Di sini ada pertanyaan. Boleh di antara misalnya Henry dan Rahel satu kelompok saja, Helena, Diana, Lenta satu kelompok. Boleh diambil pertanyaan yang ada di sini satu kelompok. Apa pertanyaannya? Apa yang kamu ketahui tentang pidato? Apa yang kamu ketahui tentang pidato? Baik Helena, apa yang kamu dapat dari pertanyaan yang Ibu berikan? Apa kaidah kebahasaan pidato? Tadi Ibu sudah jelaskan dan baru Ibu jelaskan di sini. Apa? Kalimat aktif. Kalimat aktif tidak ada. Kalimat sapaan tidak ada. Kata ilmiah. Berarti ini kurang menyimak ya Diana dan Helena ini. Ada kata ilmiah, konjungsi, kata ganti, fakta, opini atau data, kata kerja yang ada, bukan ada kata sapaan. Tugas selanjutnya itu kalian ambil dari kotak yang ini, 1 per orang. Ya, pelangkan aja. Silakan dibuka. Henry dapat apa? Aplikasi untuk menyalakan buku. Bagus. Rahel? Diana? Ayo menanam pohon untuk bumi hijau. Bagus. Helena? Peduli lingkungan, peduli kehidupan. Lenta? Intinya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalian kan sudah mendapatkan judul. Jadi kalian buat itu dan kalian buat di bagian. Iya, betul. Rahel pintar ya.
Kalian buat salam pembukanya apa, kalian buat isinya apa, kalian buat bagian penutupnya itu apa. Cepat dikerjakan ya. Dikerjakan, Ibu tidak suruh kalian mengerjakan sambil bersuara. Lenta juga, cepat-cepat. Lenta tulisannya itu diperbaiki, nak. Biar nanti kalau misalnya Diana membaca tulisanmu itu bisa. Misalnya kamu meminjamkan buku sama Diana biar bisa dibaca tulisanmu. Kalau kayak gini kan mana bisa dibacanya. Di rumah lebih giat lagi untuk belajar yang menulis ya, biar bagus tulisannya. Sudah ada yang siap? Sudah? Nah, bagus, Rahel sudah siap. Silakan bacakan pidato ke depan. Judul pidato lingkungan bersih hidup nyaman. Pidatonya dikumpul saja biar Ibu nilai, biar kita langsung masuk ke bagian kuis. Oke, terima kasih Diana. Henry ini juga namanya saja tidak ditulis. Bagaimana itu? Seperti yang sudah Ibu bilang, kita akan bermain game sambil menjawab soal-soal kuis. Silakan dibuka handphonenya. Boleh di-scan barcode yang ada di sini. Dibuka dulu Google-nya baru dibuat tampilan foto. Udah masuk si Helena dan Henry. Ini sudah Ibu jelaskan tadi di bagian materi kita ya. Jadi tolong dilihat. Di sini akan nampak siapa yang jadi juaranya. Siapa yang lebih memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Henry di urutan pertama. Jadi itu nggak bisa nyontek Helena. Itu kan secara cepat. Masih ada poin lebih tinggi daripada 100 ini nanti. Waktunya 9 menit lagi. Diana mendapatkan skor tertinggi 230. Kesimpulan dari pembelajaran kita itu, berdasarkan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas, dapat disimpulkan bahwa pidato dan presentasi merupakan keterampilan berbicara di depan umum yang saling terikat dan memiliki peran penting dalam penyampaian informasi, gagasan, maupun pendapat kepada audiens. Pidato berfokus pada penyampaian pesan secara persuasif, informatif, dan atau menghibur, sedangkan presentasi itu lebih menekankan pada pemaparan materi secara sistematis. Sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harap kalian dapat menerapkan pidato ini atau setelah ini kalian dapat menulis pidato dan dapat berpidato di depan umum. Nah, sebelumnya tadi memang Ibu kurang fokus, Ibu tidak melakukan daftar hadir atau cek kehadiran kalian. Sebentar ya. Henry, Hadir, Bu. Rahel, Hadir Bu. Helena, Hadir Bu. Lenta, Hadir Bu. Diana. Hadir Bu. Baik, semua hadir. Sampai di sini pembelajaran kita. Helena, silakan bawakan doa kita supaya kita pulang. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat pagi. Siang Bu. Ini masih pagi, Rahel. Kan tadi kita masuk masih sampai les 2. Silakan pulang.